warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Humasa, jumpa lagi dengan saya Irma di podcast Humasa, Humas Sultan Amai, di bincang pengawasan dari lantai 4 Gedung Rektorat IAIN Sultan Amai Gorontalo. Dan seperti biasanya pada kesempatan ini di studio kehumasan ini telah hadir narasumber-narasumber kita, dan pada kesempatan ini ada 2 orang narasumber yang hadir di studio kehumasan. Beliau adalah Ibu Lelis dari Kementerian Agama Republik Indonesia, dan ada Bapak Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sultan Amai Gorontalo, Bapak Dr. Haji Arten Mobonggi MPD. Baik, untuk lebih akrabnya kita akan langsung menyapa terlebih dahulu Ibu Lelis dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum Ibu Lelis. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya Ibu, terkait dengan kehadiran Ibu di IAIN Sultan Amai Gorontalo, Bu, ini dalam rangka apa Ibu? Kalau bisa kami tahu. Kebetulan saya bertugas di Kementerian Agama di Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam. Iya. Yang salah satu leading sektornya itu adalah perubahan bentuk dari sekolah tinggi ke institut ataupun dari institut ke universitas gitu. Nah, kebetulan di IAIN Sultan Amai Gorontalo ini salah satu yang sedang berproses dari institut menjadi universitas, begitu Bu. Oh iya. Jadi menarik sekali, luar biasa sekali pada kesempatan ini, satu kehormatan bagi kita di IAIN Sultan Amai Gorontalo. Ibu bisa hadir di sini. Jadi memang benar saat ini kita lagi bertransformasi menuju UIN Sultan Amai Gorontalo, Bu. Jadi terkait dengan hal itu Ibu, kira-kira kami bisa tahu bagaimana proses yang sedang berjalan sekarang untuk transformasi IAIN ke UIN Sultan Amai Gorontalo, Bu. Baik. Sultan Amai Gorontalo ini adalah salah satu PTKIN yang sedang bertransformasi atau berubah bentuk dari institut ke universitas, yang sudah berproses lama selama 2 tahun, dan proses dari tahapan 1, tahapan 2 dan tahapan selanjutnya sudah dilalui, dan ini adalah hampir proses terakhir gitu Bu. Begitu. Oh, jadi ini sudah hampir finish ya Bu? Insya Allah iya, karena nanti akan dikeluarkan Perpres, yang Perpres itu atas prakarsa dari Kementerian RB, Kemenpan RB, begitu. Iya. Oh iya, oke. Terkait dengan hal alih status ini, kebetulan juga hadir pada kesempatan ini ada salah seorang tim alih status yang sangat betul memperjuangkan transformasi menuju UIN Sultan Amai Gorontalo, Bapak Dr. Haji Arten Mobonggi. Untuk itu kami ingin menyapa dulu Pak Arten. Bagaimana kabarnya Pak Arten? Alhamdulillah siap Bu. Ya, alhamdulillah. Bagaimana Pak Arten? Kita bincang-bincang santai saja tentang alih status ini. Kira-kira ada yang ingin disampaikan Pak Arten selaku salah seorang tim? Ya. Makasih Bu Ir. Selamat datang Bu Lelis di kampus kami di Sultan Amai Gorontalo. Ini kami akan sangat mengapresiasi kedatangan Ibu. Paling tidak akan memberi spirit baru lagi bagi kami ketika kami semua ya, kawan-kawan di tim alih status. Saya ingin mau menyampaikan bahwa mewakili teman-teman tim kerja alih status, memang Bu Lelis dalam perjalanan panjang soal perubahan bentuk atau transformasi bentuk IAIN Gorontalo tidak lepas juga dari bagaimana perubahan alih status kita kemarin dari STAIN ke IAIN. Juga saya sendiri secara personal juga terlibat di dalam perubahan alih status dari STAIN ke IAIN. Dan memang tidak sedikit kendala yang kita hadapi, dan tentu kami sangat berupaya keras ketika Kementerian Agama memberi peluang untuk beberapa PTKIN termasuk IAIN ke transformasi bentuk ke UIN. Juga kami salah satu yang mensupporting kita semua, termasuk pimpinan di IAIN, untuk paling tidak kita mengambil peluang itu. Dan selama hampir setahun ini kami bekerja siang dan malam. Kami mengabdikan seluruh energi kami untuk itu, dan alhamdulillah tadi Bu Irma sudah disampaikan oleh Ibu Lelis yang juga turut aktif di dalam mengawal
9 perguruan tinggi di Indonesia termasuk IAIN Gorontalo pada finalisasinya. Memang juga tidak sedikit kendala yang kita hadapi dan tidak semudah membalikan telapak tangan. Kami berharap bahwa sebetulnya usulan perubahan transformasi bentuk bukan karena keinginan orang per orang, bukan keinginan secara personality baik pimpinan maupun kita yang ada di kampus, tetapi ini memang dalam sejarah panjang yang kami sampaikan tadi, memang masyarakat Gorontalo menghendaki ada universitas Islam yang memang punya ikoniknya di Gorontalo, karena Gorontalo itu dikenal dengan Serambi Madinah. Karena dia dikenal dengan Serambi Madinah, maka kita harus ada miniatur Islamnya di situ, dan itu harus dibangun dari perguruan tinggi. Nah, dari situlah memang dalam sejarahnya juga itu kita pernah jadi UII, Universitas Islam Indonesia, Jakarta. Nah, kami berangkat dari historis itu sehingga kami ingin menjadikan Gorontalo punya universitas negeri Islamnya di situ. Karena juga di samping masyarakatnya adalah mayoritas Muslim kita. Lalu yang kedua, juga di dalam perjalanan panjang juga itu bahwa ini keinginannya bukan saja keinginan kita yang saya sampaikan tadi, tapi keinginan seluruh stakeholder, di antaranya adalah pemerintah daerah, di mana pejabat-pejabat penting di daerah, baik itu pada level provinsi, gubernur, wakil gubernur, pimpinan DPRD-nya, bahkan kabupaten kota, turut aktif di dalam mengawal dan memberi supporting bagi kami. Memang tidak mudah, Bu Lelis, yang disampaikan tadi. Tapi kami berharap bahwa dengan seluruh keinginan seluruh stakeholder di Gorontalo menghendaki bahwa hadirnya UIN adalah bukan untuk kepentingan generasi hari ini, tapi kepentingan generasi berikutnya. Karena dengan demikian kami berharap bahwa titipan pemerintah daerah adalah peningkatan sumber daya manusia, terutama pada skala universitas Islam. Di Gorontalo ini, Bu Lelis, kita sudah ada 17 perguruan tinggi, negeri dan swasta. Negerinya ada 2, termasuk Universitas Gorontalo. Nah, dalam deretan perguruan tinggi tentu kompetisinya luar biasa. Oleh karena itu, kenapa kami menghendaki ada perubahan bentuk itu dalam upaya untuk peningkatan sumber daya manusia bagi alumni-alumni kami, dan itu cukup terserap di pasar. Hari ini banyak alumni kita dari alumni STAIN ke IAIN itu terserap, dan itu memegang jabatan-jabatan strategis di pemerintahan, baik di pemerintahan, di birokrasi maupun di politik, lembaga politik. Nah, kita berharap tadi Ibu Lelis setelah bincang-bincang dengan kami tim Ibu Irma, tadi kita rapat meeting singkat mendengar bagaimana progres daripada IAIN Gorontalo, dan alhamdulillah kami mendapatkan angin baru dan seolah-olah bahwa berkah bagi kami kedatangan Ibu Lelis di sini. Karena selama ini Bu Irma, kita semangat kami itu naik turun. Kayak iman ya. Iya, kayak iman kami itu. Tetapi alhamdulillah dari segi normatifnya kita sudah penuhi. Memang hanya ada 1-2 saja, dan mungkin kita akan genjot itu. Juga tokoh-tokoh nasional kita Gorontalo itu banyak mendukung juga. Jadi sekali lagi pada pemerintahan, tokoh masyarakat, yang bahkan tokoh nasional yang sudah berkiprah di Jakarta turut mendukung. Dan alhamdulillah Bu Lelis, kami perlu ulangi lagi bahwa beberapa tokoh Gorontalo yang sudah memegang jabatan kementerian seperti Menteri Pemuda Olahraga Pak Zainuddin Amali, kemudian ada Pak Suharso Monoarfa Bappenas, kemudian ada Pak Sandiaga Uno. Itu tokoh-tokoh putra Gorontalo yang sudah diberi amanah kepercayaan oleh Pak Presiden di dalam kementerian. Begitu kami melakukan silaturahmi dan menyampaikan ide dan gagasan besar terhadap perubahan transformasi bentuk ini, responnya cukup luar biasa sekali. Bahkan apa yang diinginkan, bahkan kami kemarin sudah dari Bappenas. Nah, sehingganya dari segi persyaratan kita soal lahan misalnya, katakanlah seperti itu, kita memiliki 2 kampus dan itu tempatnya cukup strategis. Nah, kita punya kampus 1 yang cukup strategis di Kota Gorontalo, dan kita punya kampus 2 pengembangannya. Dan itu adalah lahannya kita oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo, Pak Nelson, Prof Nelson Pomalingo menghibahkan lahan sampai 30-50 hektar. Jadi memang dari aspek infrastrukturnya kita sudah membenahi semuanya. Cuman memang kita juga tidak mau melabrak begitu saja, mau menggampangkan itu aspek normatifnya, tetapi semua aspek normatif yang dikeluarkan oleh PMA itu kami akan insya Allah penuhi, dan kita berharap pada masyarakat dan termasuk pemirsa di mana saja yang memonitor perbincangan kita, dan memang sudah
di mana-mana IAIN Gorontalo akan berubah transformasi bentuknya. Nah, kita berharap dalam waktu yang insya Allah dengan kedatangan Ibu Lelis ini kita akan mempercepat semua itu, terutama yang beberapa saja persyaratan yang kita harus segera penuhi, dan itu insya Allah kami menganggap itu tidak terlalu berat, ya mungkin hanya soal waktunya saja, dan oleh karena itu juga menjadi hadiah besar bagi rektor yang sekarang untuk melahirkan IAIN menjadi UIN. Dan ini keberhasilannya adalah bukan keberhasilan orang per orang, bukan keberhasilan oleh rektor dan kami yang di sini, tapi ini keberhasilan semua pihak, termasuk masyarakat yang sudah cukup lama menghendaki hadirnya Universitas Islam. Nah, ini mungkin barangkali Bu Irma supaya juga masyarakat pemirsa juga bisa mengetahui bagaimana sih sebetulnya IAIN kok tiba-tiba jadi UIN. Padahal ini punya sejarah panjang dalam perjalanan perubahan alih status dari kita filial Alauddin dulu, kemudian kita menjadi mandiri, kemudian kita menjadi STAIN, lalu menjadi IAIN, dan sekarang kita berharap untuk ke universitas. Nah, tentu sekali lagi Ibu Lelis yang di Kementerian Agama hari ini di ketenagaan, kami sangat berharap sekali lagi untuk di backup, ya kami tetap diberi semangat, karena apapun alasannya, apa yang kami lakukan adalah sebagai bentuk pengabdian kami kepada daerah, kepada negara, karena kampus adalah aset negara, dan tentu yang ada di dalamnya adalah juga aset-aset masa depan, dan kita berharap ini yang terbaik menjadi ibadah lah buat Ibu Lelis. Jadi ibadah ya menambah amal ibadah kita di akhirat lah nanti ya. Semua. Jadi barangkali begitu Ibu Irma, mungkin saya kira saya bisa sampaikan dari perjalanan panjang perubahan IAIN kita menuju ke UIN. Iya, berapa lama? Kira-kira sudah berapa lama sampai sekarang ini perjuangannya, Pak Artan? Kalau dalam hitungan waktu kita sudah hampir setahun. Hampir setahun ya. Hampir setahun kita berjuang, dan memang kan sebetulnya kalau tidak pandemi, yang mungkin barangkali intensnya ya kita sejak pertengahan tahun kemarin dan sampai dengan hari ini kita alhamdulillah walaupun dalam kondisi pandemi kita tetap berjuang. Itu kita sudah rapat beberapa kali virtual ya dengan beberapa pejabat teras penting di Kementerian Agama, bahkan dari Kemenpan RB juga kita sudah berkomunikasi baik secara virtual maupun kita secara interaksi langsung di dalam mengawal proses baik secara administratif ya normatifnya maupun secara politis yang memang yang kami lakukan sebagai bentuk keseriusan kami untuk bisa menghadirkan lembaga ini bisa berubah. Iya. Jadi mungkin masyarakat sahabat Humasa yang sedang menonton ini tahu persis bahwa kemarin itu ada 9 perguruan tinggi ya yang sedang mengurus untuk alih status itu, Pak Arten. Ya, Bu Lelis. Dan masyarakat juga tahu bahwa ternyata setelah keluar itu hanya baru 6 perguruan tinggi yang disetujui untuk itu. Nah, kita di IAIN Sultan Amai Gorontalo salah satu perguruan tinggi yang belum disetujui untuk itu. Jadi kebetulan Ibu Lelis ada di sini, mungkin sahabat Humasa penasaran dengan itu, banyak yang belum tahu kira-kira ada kendala apa di situ sehingga 3 perguruan tinggi ini belum bisa beralih statusnya menjadi UIN. Jadi bisa disampaikan Bu Lelis. Baik Bu Irma, terkait dengan transformasi kelembagaan ini atau perubahan bentuk dari institut menjadi universitas, spesifikasinya khususnya itu yang 9 ini, dan kita mengacu kepada regulasi di Kementerian Agama, yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2020. Nah, di peraturan itu ada beberapa persyaratan untuk menjadi universitas dari institut. Salah satunya adalah terkait dengan akreditasi prodi A gitu. Kemudian terkait dengan jumlah pasca sarjana, prodi pasca sarjana. Kemudian terkait dengan jumlah guru besar dan persyaratan yang lainnya. Nah, untuk IAIN Gorontalo termasuk yang sudah memenuhi sebagian besar dari persyaratan itu. Nah, ada sebagian kecil yang belum terpenuhi, misalnya terkait dengan prodi yang terakreditasi A, itu masih kurang. Kemudian terkait dengan jumlah prodi pasca sarjana, nah itu yang masih kurang, dan
Sepertinya itu semua sudah dipersiapkan sama IAIN Gorontalo dalam proses semuanya, dan mudah-mudahan dengan waktu yang tidak terlalu lama itu bisa terpenuhi sehingga proses perubahan bentuk dari institut menjadi universitas ini bisa diproses untuk ke tahap selanjutnya. Karena ada beberapa instansi yang terlibat dalam proses perubahan bentuk ini, ada Kemenpan RB, ada Sekretariat Negara gitu, dan instansi yang lainnya. Jadi tidak hanya di Kementerian Agama dalam proses ini, tapi melibatkan instansi yang lainnya, begitu Bu. Nah, mudah-mudahan saya berharap dalam proses ini tidak hanya sebagian yang mendukung, tapi juga semua elemen mendukung, baik itu pimpinan, baik itu Sivitas Akademika IAIN Sultan Amai Gorontalo, ataupun masyarakat secara luas, dan juga pemerintah daerah. Apalagi tadi disebutkan ya Pak ya, ada dukungan dari tokoh-tokoh nasional yang juga menjadi putra daerah Gorontalo, yang memberikan semangat support supaya IAIN Gorontalo ini secepatnya menjadi universitas. Karena kebutuhannya memang sudah sangat dibutuhkan oleh masyarakat, tidak hanya oleh Sivitas Akademika IAIN Gorontalo ini. Jadi begitu Bu. Oh iya. Iya, terkait dengan beberapa persyaratan, tinggal sedikit saja ya persyaratan yang sebagian besar sudah terpenuhi. Iya. Bagaimana dengan Pak Arten selaku tim ahli status sudah sejauh mana upayanya untuk melengkapi ini yang tinggal sedikit? Baik, makasih Bu Ir. Tadi ada beberapa catatan penting yang disampaikan oleh Bu Lelis, dan itu menjadi perhatian kami. Dan perhatian kami itu tidak hanya sekedar kita kita berupaya untuk dalam beberapa hari ini kita sudah bekerja betul, terutama di dalam hal beberapa pemenuhan saja ya. Jadi pertanyaan tadi mungkin barangkali sahabat bertanya ini ya, sahabat Humasa ini bertanya apa sih yang menjadi kendalanya. Nah sekarang kan persoalannya adalah pada 3 hal. Yang pertama adalah syarat tentang keterpenuhan akreditasi. Nah kita sudah punya akreditasi A, dan memang diminta 2. Nah kita sudah usul beberapa prodi-prodi yang memang kita anggap bahwa itu sudah sangat layak, dan itu sudah on proses di BAN PT. Di Badan Akreditasi Nasional kemarin kita sudah ketemu langsung dengan kepala BAN PT, saya bersama Pak Rektor, dan itu on proses. Ini hanya persoalan waktu. Baik secara administratif maupun seluruh pemenuhan terhadap syarat-syarat akreditasinya itu kita sudah ajukan. Tinggal memang on prosesnya sekarang. Kemudian yang berikut persyaratan guru besar, kita sudah punya modal 3 guru besar. Sekarang ini kawan-kawan dosen itu sudah ada yang mengusul beberapa ke guru besar. Ada beberapa teman-teman termasuk kepala LP2M-nya, kemudian termasuk juga Pak Rektor, lalu ada beberapa kawan-kawan yang sudah senior. Ini didorong semuanya, dan itu sudah diajukan ke kementerian, baik itu Dikbud ya, Diknas maupun Kementerian Agama, percepatan guru besar dalam rangka menyatu itu. Kemudian untuk syarat keterpenuhan prodi di pasca sarjana, kita di pasca sarjana sudah punya 4, dan kemarin kita sudah mengusul mensubmit itu 1 prodi bahasa Arab yang dia punya akreditasi A, dan juga sudah kita kirim ke Kementerian Agama ya. Kita sudah on proses juga di Kementerian Agama, kita sudah submit. Memang ini hanya persoalan waktu. Dan tadi memang kita sudah diberi deadline waktu yang sangat singkat oleh Ibu Lelis, dan kami menyanggupinya, dan kami sudah siap, dan tadi kami sudah diberi informasi itu oleh Ibu Lelis, dan kami sudah menyanggupinya, dan insya Allah dalam waktu yang relatif lama kita akan genjot ini semua sebagai bagian bahwa sebetulnya mungkin juga sahabat Humasa bertanya, lalu untuk apa kalau itu jadi UIN? Kehadiran UIN bukan hanya karena sekedar prestisnya, bukan sekedar untuk gengsi-gengsian dalam perubahan transformasi bentuk, tetapi hadirnya UIN adalah memberikan alternatif pilihan kepada masyarakat. Dengan UIN kita akan membuka beberapa prodi-prodi, baik itu saintek maupun di bidang agama, dan masyarakat tidak perlu jauh-jauh lari, tidak perlu lagi keluar dari wilayah Gorontalo. Bahkan Ibu Lelis, kita sendiri mahasiswa kita tidak hanya saja pada lingkup Indonesia Timur, tetapi ada yang dari Jawa juga ada ke sini. Kita berharap bahwa kampus universitas itu punya tagline bahwa kalau ingin belajar budaya di Gorontalo. Jadi universitas itu punya tagline filosofinya adalah budaya. Jadi kita jualnya itu adalah
brandingnya adalah budaya Islam. Distingsinya adalah budaya Islam. Jadi orang dari luar Jawa, dari luar Gorontalo, wilayah Sumatera, Jawa dan seterusnya bisa belajar. Kalau ingin belajar budaya di Indonesia, datanglah ke Gorontalo, dan itu ada di universitas. Bahkan pada level internasional, negara-negara di luar negeri juga bisa belajar tentang bagaimana mengenal budaya yang ada di Indonesia, termasuk budaya lokalnya, budaya nasionalnya, budaya Islamnya. Kita kolaborasi dalam distingsi di dalam filosofi masyarakat Gorontalo sebagai adat bersedikan syarat dan syarat bersedikan kita pula. Itu prinsip yang memotivasi kami bahwa kenapa harus UIN? Apakah tidak cukup dengan IAIN? Betul, tetapi dengan hadirnya universitas ini akan memberi banyak pilihan kepada masyarakat kita. Nah, oleh karena itu tentu kami berharap mudah-mudahan semuanya ini, ya kita dengan Ibu Lesi ini sebetulnya kita bicara dalam satu rumah tangga lah itu. Karena kita ini kan satu rumah tangga ya, bahwa Yayan Gorontalo itu sama dengan yang di kementerian. Nah, antara bapak dan ibu dan anak ini kita sudah, bapak dan anak sudah pada prinsipnya oke. It's okay lah ini universitas. Tentu kalau anak ingin menghendaki ini, tentu kan bapak minta syaratnya ini. Nah, kami sebagai anak akan memenuhi itu sebagai kepatuhan kita terhadap aturan yang dikeluarkan. Nah, kita berharap sekali lagi mudah-mudahan tentu juga menjadi catatan kami, tidak hanya kami saja yang bekerja, tetapi mari kita semua, seluruh elemen, bahkan sekali lagi Ibu, modalnya kami itu adalah pemerintah daerah cukup appreciate dan sangat mendukung. Itu catatan kami. Tokoh-tokoh nasional sudah cukup terlibat aktif. Jadi mendukung tidak hanya sekedar mendukung, tetapi terlibat aktif di dalam mewujudkan perubahan transformasi bentuk. Contoh, kemarin Bupati Bone Bolango itu menghibahkan tanah kita untuk pengembangan kampus 3. Nah, kita tidak tahu lagi beberapa bupati dan bahkan ada alumni kita yang juga sekarang jadi wakil bupati di salah satu kabupaten Gorontalo. Dan kalau sudah jadi UIN, luar biasa ekspansi kita IAIN ke UIN itu menjadi ekspansi yang sangat luar biasa sekali. Ini sebetulnya ingin kami sampaikan kepada sahabat Humasa, bahwa sekali lagi bahwa kita membentuk IAIN ke UIN bukan hanya sekedar untuk prestasi atau prestasi personifikasi seseorang. Tidak. Sekali lagi tidak. Nah, oleh karena itu sekali lagi Bu Lilis, bahwa keberhasilan kami tidak lepas dari juga bapak-bapak yang ada di Kementerian Agama. Nah, kami sangat berharap sekali mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini kami akan kerja secara maksimal, akan memenuhi tadi yang kurangnya saja. Artinya tidak banyak, itu sebetulnya kecil saja, sedikit, dan mudah-mudahan Indonesia Timur kalau tidak salah juga ya Bu Lelis ya, ada 3 di wilayah Indonesia Timur, ada Palu, Yayan Palu, ada Yayan Ambon, sama Yayan kita Gorontalo. Bahkan ada setelah itu ada lagi deretan berikutnya. Nah, kita berharap dengan PMA 20 PMA 2020 ini kita berharap kita menjadi produknya di PMA itu. Nah, ini mungkin barangkali yang bisa kami sampaikan kepada sahabat Humasa. Iya, baik. Terima kasih Pak Arten. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Arten tadi juga itu akan bisa menjadi memberi pencerahan kepada masyarakat mungkin di luar sana atau kita yang di dalam sini untuk tidak pesimis ya, atau ada yang kontra dengan lahirnya nanti UIN Sultan Amai Gorontalo. Kan kita tahu persis kan ini ada pro kontra juga kan itu. Ada yang kalau kita memang benar-benar belum siap, mending IAIN saja dulu kan, ada yang seperti itu kan. Iya Pak Arten. Jadi gini loh Bu Irma, mohon maaf ya Bu Lelis, dalam setiap organisasi itu pasti ada kontra pro. Iya. Pasti dinamika dalam sebuah program itu wajar. Tetapi sepanjang itu tidak merugikan kita semua. Iya. Apa yang kita lakukan adalah niat baik. Kita bukan berniat jahat terhadap lembaga kita, tetapi kita punya niat baik kok terhadap lembaga kita. Bahwa orang setuju dan tidak setuju ya itu pandangan masing-masing, itu ya pandangannya kita hargai lah itu. Tetapi kalau ini pun jadi, baik yang kemarin yang suka atau tidak suka, ya marilah sama-sama kita hadirkan rumah besar. Ya ini menjadi universitas, menjadi rumah besar bagi kita, dan ini rumah kita. Nah, oleh karena itu yang bisa mengetahui rumah itu adalah kita sendiri. Nah, oleh karena itu kita berharap bahwa Ibu Lelis dari Kementerian Agama tahulah rumah kita IAIN ini. Nah, sekali lagi kita berharap Ibu Irma, kita tidak mau diperbesar, diperuncing persoalan perbedaan. Itu hal yang biasa dinamika dalam sebuah organisasi apapun dia, termasuk di dalam
perguruan tinggi, apalagi ada kebebasan mimbar. Yang namanya kebebasan mimbar ya silakan saja lah. Tetapi juga jangan menghalangi orang yang punya niat baik untuk mau bekerja terhadap lembaga kita yang mencintai. Mungkin itu barangkali. Iya, oke, baik. Ya, mungkin terakhir dari kami untuk Bu Lelis, kira-kira ada harapan-harapan untuk pesan-pesan yang ingin disampaikan sekaitan dengan transformasi IAIN menuju UIN Sultan Amai Gorontalo, Bu Lelis? Yang jelas proses perubahan bentuk ini tadi kan sangat diharapkan keberadaannya seperti yang dikatakan Pak Arten tadi. Kita harus terus mengawalnya dengan rasa optimisme yang tinggi gitu. Jadi kita sama-sama kawal, kita sama-sama bangun Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo ini menjadi universitas dan mempunyai distingsi yang sangat bagus terkait dengan kebudayaan tadi, Pak. Jadi menjadi pusat kebudayaan ya, tidak hanya di wilayah timur tapi juga di Indonesia secara keseluruhan gitu. Harapan saya itu jangan sampai di sini, jangan putus semangat gitu untuk terus mengawal bersama-sama. Itu Bu, terima kasih. Iya, terima kasih. Baik, semoga kita berdoa bersama kehadiran Bu Lelis di sini dari Kementerian Agama Republik Indonesia. UIN Sultan Amai Gorontalo itu bisa segera terwujud, karena sebagaimana disampaikan tadi hanya tinggal sedikit lagi yang harus kita lengkapi ya Bu Lelis ya. Ya, baik. Ya, sahabat Humasa Channel, demikian podcast kehumasan, bincang kehumasan kita pada kesempatan ini dengan menghadirkan narasumber kita Ibu Lelis dan Bapak Dr. Arten Mobonggi. Dan untuk itu kita sama-sama berdoa bersama, insya Allah IAIN Sultan Amai Gorontalo bisa segera bertransformasi menuju UIN Sultan Amai Gorontalo. Amin. Saya Irma undur diri. Terima kasih dan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.